early, Air Lure dan juga Rapture dengan dua support match di arah tengah. Dengan Harley-nya udah pasti langsung ke arah purple buff. Ini rotasi yang bisa dibilang cukup baru juga untuk di meta sekarang. Dari mid lane-nya pasti ngamanin solo buff-nya tersendiri. Tergantung dari beberapa orang juga, ada yang lebih milih untuk red buff-nya, ada yang lebih ke purple-nya. Karena ya plus minus sih. Sama-sama memiliki keuntungan masing-masing. Biasanya orang-orang ada yang pengen physical damage biasanya ke orange dulu. Ada yang mau cooldown dengan Dengan mana? mana juga yes, Betul. ke purple dulu. Jadi kita akan lihat di sini apakah yang akan dilakukan dari kedua tim, karena di sisi purple buff nampaknya Genflix sudah bisa menjaga lah dari Sylvananya. Yap, sudah diamankan dua-duanya sama Ikino. Ih, bahkan nih rotasi dari kedua hyper carry-nya sama ya. Benar-benar kayak dari purple, kemudian ke Rokursa, kemudian ke orange buff, Kramer, dan langsung ke Mr. Crab-nya juga. Udah dapetin level 4 tapi belum ada yang dapatkan first blood sekarang. Masih benar-benar sama-sama farming aja dan menjaga kedisiplinannya. Ini sebenarnya Harley udah level 4 sih, tinggal butuh bantuan si Selena dan juga Matilda mungkin. Kalau misalkan mereka mau melakukan ganking entah ke bawah atau mungkin di tengahnya. Ya, ini lebih ke arah kayak dari Geek Fam ya. Mereka sayang banget kalau mereka nggak bisa dapetin early pressure. Yap. Karena mereka punya hero early pressure, mereka punya Selena, mereka punya Harley juga. Yang Yes. kalau sampai lebih jauh lagi ke Drake, ini bakal nguntungin banget untuk Genflix Airwolf Junior. Benar sekali. Bahkan turtle-nya muncul di arah top lane sudah mulai di-hit pelan-pelan sama Ikino-nya. Dari Rapture sudah ada info pastinya. Dari Genflix yang sudah mulai berkumpul, ada 4 orang di sana. 2 dan bahkan 4 melawan 4 sekarang. Sudah mulai setengah bar lagi Seven-nya sekarang. Tapi kita di sini dihajar gitu si X-Win-nya. Udah pasti nggak bisa kabur dan mungkin akan first blood kah? Oh, masih ada absorb damage. Dan bahkan turtle-nya diamankan oleh Genflix Airwolf Junior. Wow, hampir aja tadi Deadly Magic-nya bisa men-take off satu orang, tapi untungnya masih ada barrier dari seorang Sylvana yang sangat amat menyelamatkan dirinya. Crossbow of Tank hampir saja terbuka, tapi masih ada Quad Shadow dari seorang Hayabusa untuk melarikan diri dan pukul mundur kembali ke belakang. Oke, masih benar-benar belum ada team fight yang sangat amat berbahaya dari kedua tim, masih sama-sama disiplin juga. Bahkan Seven-nya agak sedikit offside di sini. 3 orang melawan 1 dan Seven udah pasti banget. First blood justru jatuh ke tangan Geek Fam. Iya. Seperti yang Om bilang, early game-nya nih harus benar-benar dikasih pressure dan pressure. Iya, tapi untuk sementara Geek Fam mereka lagi kehilangan pressure-nya dulu ya. Ya untungnya tadi Seven, wow itu ngapain? Oke, jadi untungnya Seven tadi dia dalam posisi sedang mencoba untuk melakukan cutting minion. Dan memang benar dia hilangin satu wave minion untuk Ruby. Yap, tapi ternyata di arah bottom lane seorang Steward bisa take off satu orang Dylan. Wah, terpick off nih seorang One yang merupakan backup damage. Tapi di sisi lain, Jack Lee terkena damage dari seorang Harley. Langsung dihajar aja sama circling Matilda. Tapi dia di backup oleh Sylvana dan juga Ikino, yang mana Matildanya justru yang harus dipulangkan ke base. Ya setelah second sebelum dari Deadly Magic-nya hilang, langsung dipopot di sini. Spiral kali ini kena stun juga dan bahkan diamankan oleh seorang Ikino-nya. Yang mungkin akan mendapatkan semua gold turret protection-nya di arah bottom lane-nya. Udah bersih semua gold-nya, diambilin gajian kalau kata pro player. Sini, dari Hans ya mau maju kan, tapi nggak ada Selena juga sih, nggak ada Matildanya juga. Bahkan di arah bawahnya mungkin akan didapatkan sih. Ya, di arah bawahnya Rapture nggak bisa berbuat banyak karena posisinya 3 orang dari Genflix juga yang nge-push, jadi tidak mau ngambil resiko, dibiarkan saja. Tapi di sisi top lane, Geek Fam berusaha untuk membalaskan dendam ya, berusaha mengamankan top turretnya, tapi yang jagain itu Esmeralda gitu. Oke, Seven sangat berhati-hati dan bahkan dari Magic-nya keluar. Seperti yang aku bilang tadi, Seven nih justru harus ditumbangkan begitu saja. Satu hit lagi untuk karakter Rete, tapi lihat sini 3-4 bahkan melawan satu orang ke arah Jeff-Lee-nya. Juga harus tumbang, Eswin yang mengincar ke arah seorang Harley-nya. Enggak kena, tapi ternyata langsung diamankan. Disekir begitu saja, Hyper Justice mengincar ke satu orang. 3 orang tiba-tiba bahkan Hayabusanya dari bawah tiba-tiba udah di atas aja. Iya, ini sebenarnya pertukaran jual beli atau trading kills yang masih baik sejauh ini, nggak selisih jauh, tapi ternyata di arah middle lane sudah ada Hayabusa dengan shadow kills-nya berusaha untuk men-take down satu orang dari Dylan, tapi masih terlalu tebal dan damage-nya belum terlalu sakit dari Hayabusa. Oh, ini hari yang cukup berbeda tampaknya. Dari Genflix Airwolf Junior, benar-benar bermain dengan sangat beda jujur. Ini dari kemarin
Dan hari ini benar-benar timpang jauh banget sekarang bermain dengan cukup rapi. Bahkan turtle keduanya diamankan. Rotasi yang dilakukan juga. Objektif V juga. Dari Hayabusa tapi kita lihat lagi-lagi Seven. Flicker ke arah belakang. Untung saja masih ada flicker. Dan masih bisa untuk selamat tadi. Dan gak ada hari juga sih untuk Deadly Magic-nya. Nyaris banget, nyaris sih tadi. Nyaris. Ya, kalau kita lihat memang pergerakan dari Seven adalah dia selalu berusaha untuk memainkan cutting minion yang agak memiliki resiko tinggi. Nggak agak lagi sih. Benar. Resikonya tinggi banget, Iya. tapi kalau Genflix mereka bisa tetap mempertahankan tempo seperti ini, ganking dengan 3-4 pemain, gue rasa itu masih worth it. 4 melawan 2, terkena stun. Seven tidak ada flicker lagi, dan Magic connect lagi-lagi Seven. Oh Seven 7 ya, bukan 7 keajaiban dunia. Harus ditumbangkan. Dan bahkan Jack Lia sekarang tapi masih bisa survive. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk Genflix walaupun di bottom lane-nya. Dari Hayabusanya yang diincar tadi masih bisa ngegocek dengan Coach Shadow-nya. Iya, dan posisinya tadi Deadly Magic dari seorang Harley itu on point banget ya. Sakit banget bersama dengan burst damage dari poker tricknya. Benar-benar masuk banget. Jadi kalau kita lihat langsung aja di take down dengan mudahnya oleh seorang Harley. Tapi di sisi lain, Hans tanpa henti-hentinya melakukan farming dan juga jungling. Berusaha untuk mendapatkan gold yang lebih banyak lagi. Kalau dilihat dari itemnya sendiri, udah jadi lighting turn chain dari seorang Harley. Yang mana kita nggak heran itu kenapa damage-nya sakit banget. Sedangkan dari Ruby sendiri sudah mempunyai Deadly Bait untuk mengurangi lifesteal dari seorang Sylvana dan juga Esmeralda. Ya itu penting banget ya. Iya. Item yang paling penting sudah dibeli oleh Ruby, tapi perlu diperhatikan bahwa Deadly Blade sendiri bukan untuk penggunaan dari skill ya. Jadi dia harus basic attack. Jadi Betul. ya agak susah sebenarnya. Cuman tidaknya mereka punya lah Iya. satu buah buat mencegah full life, full regen atau full dari untuk mendapatkan shield kembali. Dan untuk di early game ternyata nggak terlalu berjalan mulus bagi Iya. Geek Fam kalau gue bilang, karena mereka yang seharusnya bisa memberikan pressure ya. Memang benar Seven bisa kepit 3 kali berturut-turut, tapi itu membuka peluang untuk Ikino bersama dengan Steward buat mengumpulkan pundi-pundi gold mereka. Bahkan turtle-nya lagi-lagi diamankan oleh seorang Yushin Shine. Jack Lee-nya justru masih survive. Masih ada Rapture yang mundur ke arah belakang dengan Purify-nya. Rillier juga sekarat. Belum ada yang dikeluarkan lagi dari arrow-nya. Dan tidak ada yang tumbang kali ini di team fight. Hanya sama-sama sekarat dari kedua tim. Betul. Tapi lagi-lagi ini turtle-nya yang ketiga diamankan Genflix. Lagi dan lagi. Ini benar-benar kayak Genflix tuh belajar banyak banget dari kemarin. Bahkan ini objektif banget sih. Iya, itu kenapa networknya kalau kita bisa lihat sekarang cukup berbanding jauh, yaitu sekitar 3.000. Jadi nggak heran sih mereka bisa mengamankan turtle terus-terusan. Itu mau merupakan sebuah keuntungan sendiri bagi Genflix. Tapi tadi hampir aja ya Air Liul bisa diamankan oleh Ikino hanya dengan Mountain Choker-nya. Dari situ aja kita bisa ngelihat Ikino ini udah jadi banget, mungkin dari segi item lebih sakit banget, tapi di sisi lain Seven dengan Deadly Magic ya berusaha untuk di pop up, tapi udah ada Imperial Justice dari seorang Sylvana dan juga Raptor yang sekarat mulai dikejar aja, dan double kill dari seorang Ikino. Apakah akan terjadi triple kill? Howie, yes. Oke, ternyata yang amanin adalah seorang Valir. Iya, inilah Valir juga adalah salah satu faktor pembeda sebenarnya kalau kita bisa bilang. Tapi balik lagi Seven yang harus terpick off 4 kali ternyata. What happened untuk Seven? Tapi at least ada peluang Steward bersama dengan Ikino. Mungkin dia bukain jalan juga sih. Kayaknya jadi baitnya gak buat Genflix. Mati 4 kali dari tengah walaupun sudah menggunakan flicker ya. Tapi sini Eagle-nya mengarah ke seorang Hayabusanya. Yang cukup sekarat, tidak ada lagi God Shadow, belum dikeluarkan, bahkan tidak ada ultimate, baru dikeluarkan ultimate-nya. Maju ke arah depan, Deadly Magic, dan harus di-shutdown begitu saja. Rapture-nya lagi-lagi Purify, langsung di-pop up, terhilang kayak di sini. Dan lagi-lagi X-Win make a play, walaupun dia harus ninggoy di sana. Dari seorang Dylan-nya juga harus hilang. 2 orang looking for triple kill, belum ada pasifnya. Dan bahkan masih bisa survive dengan menggunakan Tracer ke arah belakang. Genflix Era Wolf. Ini benar-benar permainan yang sangat amat baik justru di game pertama. Mereka disiplin banget, mereka tahu cara team fight untuk masuk dan keluarnya. Dan walaupun ada beberapa yang sekarat tapi mereka bisa untuk survive dengan keluar pelan-pelan. Gak maksain. Dan dari seorang Sylvana ya, X-Win, Imperial Justice-nya tadi on point banget, bisa terconnect. Walaupun dia harus dibalaskan dendamnya ya dengan Dia MO Vended, benar. Iya, sama seorang Ruby, tapi ya gak rugi sih kalau menurut aku. Apa gimana? Ya tapi kalau kita lihat dari sisi Ruby sendiri, juga tadi emang dia mengenai ke turret damage
Di sini juga sudah ada Ikin yang berusaha untuk mengamankan Lord. Udah dimulai dicicil-cicil aja, sedangkan Jack Lee di situ bersama dengan Eswin menjaga dari seorang Ikino dia agar bisa solo road dengan aman. Ya, Ikino baik banget sih. Dia udah selalu berpartisipasi bahkan hampir di setiap team fight yang ada dengan mantan shokornya, bahkan juga kalau dia sampai hadir dia bisa kasih critical damage yang ini udah pasti fix. Dari Geek Fam hilang 1 sampai dengan 2 juga. Harley kali ini sudah berhasil untuk menyelesaikan itemnya, tapi gold dari Geek Fam belum sanggup untuk mengejar Hisunshin yang akan mengarah ke Immortal. Athena. Jadi ada 2 damager buat Genflix, sedangkan Geek Fam karena tadinya mereka memang sangat bergantung ya untuk Selena di early gamenya, mau gak mau sekarang mereka agak sedikit keteteran. Wind of Nature belum selesai untuk Wen, jadi itu satu PR. Yang kedua memang yes, Harley punya damage yang besar, tapi takutnya gak bisa pulang. Bisa di stun sama Sylvana. Kalau udah kena Imperial Justice udah gak bisa kemana-mana. It's Ini di bait. Offended-nya 2 orang terkena tapi masih bisa kembali ke arah belakang. Sedangkan Lord-nya sudah mulai menuju ke arah top lane-nya dari Geek Fam. Ini kayaknya dari Geek Fam sendiri gak mau terlalu over PD. Jadi dia berusaha untuk mengamankan high ground-nya terlebih dahulu sih. Karena udah ada Lord juga. Yes, bahkan dari seorang Valire juga benar-benar santuy aja, dia punya ultimate, dia juga masih punya flicker walaupun terkena arrow berkali-kali, walaupun dengan darah yang sekarat, tapi ini bisa menjadi bait yang akan dilakukan oleh seorang Jack Lee-nya. Lihat arrow-nya terkena dari Seven ya, dan bahkan flicker Offended ya terkena semua orang, tapi lihat damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh teman-teman dari Genflix. Herald Junior godlike didapatkan dari Hisunshin-nya, mencoba untuk maju lagi, mencoba untuk stun, tapi Lord-nya sudah mulai masuk, tapi tidak ada yang bisa langsung nge-end game-nya karena minion di arah tengah dan juga bawahnya tidak terlalu dekat, jaraknya cukup jauh. Yap. Cukup membuying time juga bagi tim Geek Fam untuk melakukan defense high ground lebih lanjut, tapi Steward tanpa membuang-buang waktu, nggak mau kehilangan momen, berusaha untuk mengamankan semua buff yang ada dimiliki oleh Geek Fam. Mulai dari purple buff hingga orange buff. Sedangkan dari Harley sendiri juga sudah mempunyai item Holy Crystal. Seharusnya itu akan membuat poker trick dari Harley dan Deadly Magic-nya lebih sakit lagi. Bener, tapi dengan asumsi nggak ada coveran ya dari Genflix-nya. Temen, kalau kita lihat ini tim fight-nya udah berjalan mulus banget buat Genflix. Mereka punya semua yang mereka inginkan sebenarnya. Karena win con dari Geek Fam sendiri adalah mereka harus bisa menang. Mereka harus bisa pressure dari early game yang ternyata itu bisa ditahan sama Genflix. Agak sayang gitu nggak sih Om Awa ketika sebenarnya mereka punya Hayabusa, tapi yang mereka lakukan adalah ngumpul di tempat yang sama di atas. Iya, mereka malah ke Iya nggak arah sih? Esmeralda. Ya memang bener Esmeralda nge-cut-cut. Memang itu kayak oke ini harus nih, ini bisa banget buat di pick. Yes, tapi Hayabusanya ternyata bebas banget. Dan bahkan untuk Hayanya tadi ngelakuin speed push maksudku. Iya. Tapi mereka Iya. malah berlima, malah maksain untuk team fight 5 lawan 5. Sehingga ketika kelar team fight, Jack Lee-nya mati, tapi ya udah minionnya nggak ada yang jalan. Nge-manage lane-nya jadi kurang gitu. Oke. Ya tapi ya balik lagi ini tinggal dikotakin aja gak sih buat Geek Fam-nya. Karena secara item kan kita tahu banget Ya udah jauh sih. di late game-nya ini udah jadi semuanya tuh. Bisa kita bandingkan dari kedua gold mungkin, dari kedua item-itemnya juga. Damage output-nya lebih ke arah dari Genflix-nya. Untuk Geek Fam mereka membeli item-item yang sekiranya bisa dipakai untuk Jack Lee-nya nge-defense. sengaja banget ya. Jack Lee-nya sengaja banget untuk nge-bait karena dia punya Winter Truncheon, dan bahkan lihat dari X-Win-nya langsung ngebuka. Ini smart play banget, outplay dilakukan, tapi ternyata masih ada Offended. Masih ada flicker karena belakang dari Seven-nya. Dan bahkan cross of tank-nya lagi-lagi Wih, justru itu malah bait yang dilakukan menghasilkan Wih, itu bencana Wow. untuk tim Genflix Herald Junior. Steward-nya juga sekarang mulai dikejar sama Dylan-nya. Mencoba untuk mengajar lagi, Kino masih bisa traceless karena belakang. Justru malah mereka kehilangan 3 dari bait 1 orang yang belum cukup rapi dilakukan oleh Genflix Herald Junior. Wow, tadi Om Vendetta juga berhasil mengamankan 2 orang dengan disusul dengan crossbow of tank, triple kill dari seorang One-One, hampir aja looking for maniac tadi. Untungnya dari Hayabusa juga dan Sudah Ikino Coach Shadow langsung mundur. Iya, Coach Shadow dia. Oke, kita lihat tuh nih dari replaynya. Kalau kita lihat memang Ruby-nya sih yang dapetin semuanya dengan I'm Offended tuh. Tas dapetin 3 langsung weakness point-nya pecah juga, jadi memang bisa diusir mundur. Cuman gua rasa overcommit dari Genflix tadi. Iya, dan kayak agak kurang rapi aja sih ketika bahkan mereka masuk. Traceless-nya juga masuk, tapi Coach Shadow masih bisa cabut lagi ke arah belakang, dan bahkan immortality-nya langsung pecah. Se-ngeburst itu juga damage yang diberikan oleh anak-anak Geek Fam. Ini kalau misalkan terulang kembali lagi dan lagi,
Ini berbahaya juga sih karena one-one-nya udah mulai fat. Dilan yang diincar sekarang Asli. masih bisa dari top flower. Oh. Walaupun lu tangkep gua masih bisa cabut, masih dapat purify gratisnya. Nggak bisa terkunci dari rantai-rantai seorang X-Win. Ya. Wow. Ini udah mulai cukup menakutkan sih kalau gue Iya, bilang. ya. Ya. Sekali atau 2 kali lagi dari Genflix mereka melakukan hal yang sama seperti tadi. Gue bilang ini masih bisa menjadi milik untuk Geek Fam. Mereka masih akan bisa membalikan keadaan. Ya apalagi sekarang kalau kita lihat juga sudah ada Lord, yang mana kalau salah satu dari tim ini memenangkan tim fight, mereka bisa langsung inisiasi Lord untuk Lord yang kedua. Udah di atas menit ke-12, Lord juga udah enhance, Oh, lihat nggak ada dong Winter Jack Lee-nya. Fix. Oke, Masih ada ternyata. Wah, Wah, itu udah tanda save the day iya. banget sih. save the day banget. What a good moment, tapi kalau di sisi lain Lord berusaha untuk diamankan oleh Geek Fam. Mulai dikecoh aja sama seorang Seven, mulai dirusuhin tapi kayaknya nggak berani masuk. Udah ada Falling Star mau naik ke arah Rapture, hampir aja aku kira tadi kena tapi ternyata enggak. Poker trick dari seorang Harley, damage-nya masuk banget, masih ada barrier. Oke, masih bisa selamat dari seorang Esmeralda, tapi di sisi lain Steward, Hayabusanya mulai nge-push ke arah bawah dari Geek Fam. Ini yang dilakukan Hayabusa dengan cukup baik. Ini adalah cara yang benar. Benar-benar digangguin, di-distract abis-abisan. Karena Geek Fam benar-benar mengajak sebenarnya team fight untuk 5 lawan 5. Tapi mereka juga udah mulai ke-distract karena Hayabusanya melakukan split push di arah bawah dan Matildanya yang mengurus Hayabusanya. Ini benar-benar kepecah belah, Lordnya juga sudah mulai dicolek-colek. Retribution-nya dari seorang Harley-nya masih cukup jauh di arah tengah. Menuju ke arah Lordnya. Sudah mulai ada info, terreset baik sekali. Wow. Ini benar-benar momen juga yang dibuat oleh kedua tim. Di-reset kembali untuk setup tim fight-nya. Reset lagi nggak sengaja kayaknya itu, tapi Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Nggak apa-apa, nggak ada yang lihat, Nggak santai. apa-apa, iya. Tapi dari Ikino sendiri di sini juga berusaha untuk melanjutkan kembali Lord ya. Sedangkan dari Howie dan juga Dylan berusaha untuk mengincar ke arah Jack Seven yang Lee-nya. terlebih dahulu. Jack Lee-nya, Jack Lee Eagle. dengan Rupture juga langsung di circling Eagle, masih bisa kembali ke belakang. Tapi Hayabusa sudah mengeluarkan Coach Shadow, apakah akan diamankan? Betul sekali, Matildanya harus dipulangkan ke base. I'm offended tapi tidak cukup baik. Dan tim Magic-nya nggak ada Dylan yang mana? Nggak ada ultimate, weakness point-nya nggak terpop up. Dan ini benar-benar team fight yang cukup buruk untuk anak-anak Geek Fam. Karena mereka kehilangan 4 dan tersisa 1 pesulap saja dari Harley-nya yang melemparkan kartu-kartu reminya. Nggak bisa bertahan, tas-tas dilakukan dan ini dia. Game yang pertama untuk Genflix Arrow of GDR. Ya bahkan tanpa Lord ya,